Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2343-2344. Tembakan itu langsung membuat semua orang yang hadir merinding, dan mereka membuang senjata mereka dan bersembunyi. Bella memanfaatkan kesempatan itu untuk menoleh ke belakang. Sekelompok orang memaksa masuk di pintu masuk venue. Pemimpin kelompok itu tentu saja Jasper. Jasper, mengapa kamu di sini? Bukankah kamu berhenti di luar olehmu? Jasper menyela kata-kata Bella, apakah menurutmu aku tidak akan tahu bahwa kalian telah berkomplot melawanku di belakangku akhir-akhir ini? Saya tahu segalanya dan saya hanya mengumpulkan bukti. Sayang sekali kamu masih tidak membunuhku pada akhirnya. Sekarang, saatnya bagi saya untuk mengekspos Anda. Jasper melangkah ke atas panggung dan mendorong Bella dan yang lainnya ke samping. Ada beberapa orang dengan pisau melihat ke arah Jasper. Namun, dia berkata tanpa basa-basi, "Mengapa kamu melihatku memegang pisau? Datang dan pukul saya sampai mati atau minggir." Setelah dia mengatakan itu, tidak ada yang berani bergerak. Semua orang tahu bahwa dua pengawal di sebelah Jasper tidak mudah dipusingkan. "Oh, kamu diam sekarang." Semua orang tahu bagaimana menjadi biadab. Dasar idiot tak berotak. Bella akan menyedot bisnismu hingga kering, tahukah kamu? Sepertinya Anda tidak tahu. Kamu sudah tidak ada harapan. Saat berbicara dengan sekelompok orang, Jasper menyelamatkan murid yang telah diikat. Tampaknya beberapa orang tidak tahan dengan kata-katanya yang sedikit kasar. "Berhenti bicara omong kosong. Anda terus mengatakan Nona Bella pembohong, tetapi Nona Bella mengatakan Anda tahi lalat. Saya yakin salah satu dari Anda pasti berbohong. Bisakah Anda membuktikan ketidakbersalahan Anda?" Menghadapi keraguan, Jasper tentu siap. "Apakah saya masih membutuhkan bukti? Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang telah dilakukan wanita bernama Bella ini di belakang Anda." Jasper membawa banyak bukti, termasuk beberapa video pengejaran untuk membunuhnya baru-baru ini dan lainnya. Bukti-bukti ini memang menarik perhatian, tetapi terus terang, itu tidak cukup untuk menjadi bukti pidana. Ini karena, paling-paling, mereka hanya menunjukkan bahwa memang ada konflik antara Jasper dan Bella. Namun, konflik antara mereka berdua tidak ada hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, suara ketidakpuasan secara bertahap datang dari kerumunan. "Tenang. Mari kita lihat ini." Jasper akhirnya mengeluarkan laporan pengujian yang telah dia siapkan sejak lama dan mempublikasikannya. Setelah laporan pengujian diedarkan di antara kerumunan, Jasper dapat dengan jelas melihat ekspresi semua orang berubah. Itu palsu. Mustahil. Tapi kami pergi ke agen pengujian di Bardot, jadi seharusnya tidak ada kesalahan." Semua orang berbicara dan situasinya jelas menarik perhatian. Awalnya, Bella juga khawatir Jasper akan menghasilkan bukti yang kuat, namun ternyata nilainya kecil. Oleh karena itu, Bella bungkam, ingin melihat Jasper mengacau sendiri. Sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Oleh karena itu, Bella menjulurkan kepalanya untuk melihat dan ekspresinya segera menjadi sangat tidak menyenangkan. "Dari mana orang ini mendapatkan laporan pengujian? Bagaimana reagen uji yang saya siapkan jatuh ke tangannya? Apakah Osmond mengkhianati saya?" Bella mulai meragukan kematian Osmond. Sementara itu, Jasper tersenyum tipis saat mendengar hal tersebut. "Nona Bella, bisakah Anda menjelaskan ini kepada kami? Mengapa agen penguji profesional menunjukkan bahwa agen penguji yang Anda gunakan tidak berpengaruh? Atau karena agen penguji Anda hanyalah produk palsu?" Setelah Jasper selesai berbicara, perhatian semua orang tertuju pada Bella. Bella juga cukup pintar, jadi dia menahan diri dan tidak berencana menjawab pertanyaan ini secara langsung. "Oh, bagaimana saya tahu? Mungkin ada yang salah dengan agensi tempatmu pergi."
Kamu masih menolak untuk menyerah, ya? Dengarkan ini kalau begitu. Jasper memainkan rekaman di bagian akhir, dan beberapa orang di tempat kejadian mengetahui bahwa pemilik suara tersebut adalah Osmond, mantan ahli kimia. Saul meninggalkan ini di awal, dan Jasper tidak pernah memberikan bukti ini sampai sekarang. Itu karena Jasper menganggap bahwa bukti ini tidak dapat digunakan begitu saja, dan dia harus mencari kesempatan yang cocok untuk menyajikannya. Jasper menganggap bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling tepat, dan dia ingin memanfaatkan bukti sebaik-baiknya. Setelah rekaman selesai diputar, Jasper menatap Bella dan berkata, "Bisakah kamu menjelaskan ini? Mengapa ahli kimia Osmond yang Anda sebut-sebut mengatakan bahwa semua ini adalah konspirasi Anda?" Bella tersenyum. "Osmond sudah mati, bagaimana aku tahu kalau kamu berbohong? Sepertinya kamu benar-benar tidak berencana untuk menyerah sampai kamu kehilangan semua harapan." Jasper menghela nafas dan kembali menatap Tuan Murik. "Murik, tolong hubungi kantor pusat kamar dagang perminyakan, tanyakan apakah Bella, yang ada di depanku sekarang, memiliki kualifikasi untuk menguji semua perusahaan minyak di Basra." "Tentu." Tuan Murik segera memutar teleponnya di depan semua orang dan mengajukan pertanyaannya ke markas kamar dagang perminyakan. "Bella, siapa itu?" Markas besar kamar dagang minyak belum mengatur apa yang disebut pengujian sama sekali baru-baru ini. "Kami juga tidak memiliki teknologi pendeteksi baru." Begitu semua orang mendengar ini, mereka gempar. Bella tidak bisa tetap tenang lagi karena dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini. "Bagaimana Anda akan menjelaskan ini, Nona Bella? Anda tidak bisa mengatakan bahwa kantor pusat kamar dagang minyak sekarang palsu, bukan? Itu mungkin tuduhan palsu jika satu orang mengatakan kamu palsu, tapi bagaimana jika semua orang mengatakan itu?" Jasper terus menanyainya. Kebenaran terbukti dengan sendirinya. Bella mengertakkan gigi dan memelototi Jasper. "Jasper, kamu cukup berani. Ayo pergi dari sini." Setelah dia mengatakan itu, Bella berencana untuk pergi bersama orang-orangnya. Namun, Jasper tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Apakah Anda ingin lari? Maka Anda harus bertanya kepada orang-orang ini di tempat kejadian apakah mereka setuju." Jasper pun meniru Bella dan langsung mengobarkan api antara dirinya dan orang-orang yang hadir. Bahkan saat Jasper menunjukkan semakin banyak bukti, Bella memilih untuk tidak bertindak. Oleh karena itu, siapapun yang bukan orang bodoh sudah mengetahui wajah asli Bella. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.